Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang dalam program Ngobras edisi Ramadan. Bersama saya Cindy Claresta, pada episode kali ini kita akan mendengarkan tausiah agama dengan tema Indahnya Bersyukur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Cindy, kabar saya sehat. Sehat, Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Baik, untuk itu langsung saja pemirsa kita dengarkan bersama tausiah Indahnya Bersyukur oleh Ustadz Solehudin. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat BP Batam, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahim langsung dan bertemu dengan sahabat BP Batam semuanya. Dan insya Allah hari ini ya kita akan mencoba menggali apa sih indahnya bersyukur. Bersyukur itu kan ya insya Allah kita semua juga sudah memahami secara arti berterima kasih. Nah, berterima kasih kepada siapa? Tentu saja kita berterima kasih kepada Allah ya, yang Maha menciptakan kita semua. Bersyukur dan bersabar. Kenikmatan terbesar adalah kita bersyukur manakala kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan bersabar manakala kita menerima ujian atau cobaan dari Allah. Kalau saya ditakdirkan menjadi seorang yang tidak melihat, maka saya harus bersyukur karena masih ada indera-indera yang lain yang masih bisa dioptimalkan. Akan tetapi juga saya harus bersabar menjalani kondisi hidup dalam keadaan gelap atau tidak bisa melihat indahnya dunia. Lalu bagaimana dengan sahabat BP Batam semuanya? Ketika Allah mengkaruniakan kedua mata dengan penglihatan yang sempurna, maka ayo kita syukuri penglihatan tersebut. Contohnya dengan kita rajin beribadah, pergi ke masjid. Alhamdulillah kan ya, tidak harus dituntun gitu. Sahabat BP Batam bisa mudah pergi ke masjid, melaksanakan sholat, baca Quran, dan lain sebagainya. Ya, jadi lihat Rasulullah pernah mengajarkan dalam sebuah hadisnya, kalau untuk urusan dunia kita ingin bersyukur, maka lihatlah kondisi dan keadaan yang berada di bawah kita. Gitu. Tapi kalau untuk urusan akhirat, untuk amalan-amalan, maka lihatlah orang yang amalannya di atas kita. Gitu. Jadi sahabat BP Batam semuanya, yang Allah karuniakan penglihatan dengan sempurna, lihatlah kami, para insan tunanetra. Insya Allah dengan kedua mata yang tidak melihat, tapi kami masih tetap berikhtiar, berupaya untuk bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Insya Allah. Terlebih sekarang di bulan suci Ramadan, ya, tundukkan pandangan kita, ya, tahan segala godaan dari godaan setan ya, dari yang membatalkan atau yang dapat membatalkan ibadah saum kita. Ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi hikmah bersyukur adalah bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Doanya banyak ya, bisa kita baca Robbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Misalnya bisa itu. Atau juga bisa baca yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu juga bisa. Ya, perbanyak zikir, ya, perbanyak bertasbih, membaca hamdalah, ya, dan juga tahmid, tahlil. Ya, insyaallah ini semua mudah-mudahan menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi sudah kita dengarkan bersama tausiah tentang indahnya bersyukur. Ngomong-ngomong Ustadz, ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari sahabat BP Batam. Baik, iya. Nah, pertanyaan pertama Ustadz,
Mengapa manusia ingat bersyukur dengan melihat orang yang lebih susah dari dia? Nah, eh, Bukannya di mata Tuhan itu semua manusia sama ya Ustadz? Gimana nih penjelasannya Ustadz? iya, justru seperti itulah. Kalau di mata Allah, semua manusia itu sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Tapi ya kita juga di antara sesama manusia terkadang kita yang suka membeda-bedakan gitu, membikin klaster-klaster gitu, membikin kelas-kelas kan gitu ya. Eh, maka tadi saya sudah sampaikan di eh, pertengahan saya ceramah tadi gitu ya. Ketika kita ingin bersyukur, maka dalam urusan dunia itu boleh kita melihat atau harus melihat kepada orang yang kondisinya berada di bawah kita, gitu ya. Misalnya yang punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil, bisa ke masjid, nggak takut kehujanan, kepanasan, bisa sholat tepat waktu, nggak takut telat, gitu kan. Tetangga saya cuma punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor, alhamdulillah saya bisa ke masjid lebih cepat, ya nggak takut kehujanan juga, gitu kan. Tetangga saya cuma jalan kaki, misalnya. Yang jalan kaki juga, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, saya masih bisa jalan, bisa ke masjid. Gitu kan, pahalanya insya Allah lebih banyak. Nah, jadi semuanya bersyukur kalau kita melihat kondisi yang berada di bawah kita, insya Allah. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi. Apa yang harus dilakukan ketika kita merasa diri ini menerima cobaan yang terlalu berat Ustadz? Nah, ketika kita menerima cobaan yang terlalu berat, ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan suatu ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita. Itu sebenarnya hanya perasaan kita saja gitu. Bahwa ini berat, terlalu didramatisir gitu. Padahal Allah yang Maha Tahu, yang menciptakan kita pasti kan tahu kapasitas kita itu segimana gitu kan. Dan nggak mungkin Allah itu memberikan beban sekali lagi di luar kapasitas kemampuan kita. Jadi misalnya contoh, kalau saya menganggap ketunanetraan ini adalah sebuah beban, umpamanya ini contoh. Allah sudah Maha lebih tahu bahwa saya akan kuat menjalaninya, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya Mbak Cindy menganggap bahwa indera penglihatan itu adalah sebuah beban karena harus banyak yang dipertanggungjawabkan gitu kan dari indera mata ini misalnya. Nah, justru Allah itu sudah Maha lebih tahu ya. Mbak Cindy diciptakan dengan kondisi yang melihat, insya Allah akan mampu ya melewati atau melewati ujian dari kedua mata tersebut. Dan saya juga insya Allah ya, Allah mampukan untuk melewati ujian dengan kondisi yang tidak melihat seperti ini. Insya Allah seperti itu. Demikian, terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Semoga sama-sama. apa yang disampaikan dapat menjadi pencerahan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin. Baik sahabat BP Batam, dengan berakhirnya tausiah dari Ustadz Solehudin, saya Cindy Claresta beserta kru yang bertugas pamit mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Badan Pengusahaan Batam. Sampai jumpa di episode Ngobras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.